Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Dia Ulhaq, dan pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan risk-based audit untuk mata kuliah audit keuangan sektor komersial. Mungkin sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan pengertiannya. Jadi, audit itu merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengguna yang berkepentingan. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam pengertian audit tadi, seperti yang pertama ada proses sistematis, di mana audit itu dilakukan sesuai dengan standar audit dalam standar profesional akuntan publik. Kemudian yang kedua, itu diselesaikan oleh pihak kompeten dan independen. Jadi audit itu dilakukan oleh akuntan publik, di mana mereka itu kompeten, artinya memiliki pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan pada tingkatan tertentu, dan mereka juga independen, jadi bebas menggunakan kompetensinya dalam menarik suatu kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan dan pengevaluasian. Jadi audit itu nanti dilakukan dengan berbagai macam teknik audit. Kemudian yang keempat adalah bukti audit. Jadi audit itu disusun berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses audit dan digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Kemudian ada asersi, jadi audit itu dilakukan untuk mengevaluasi pernyataan manajemen atas laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah laporan, yaitu hasil dari proses audit berupa opini, apakah laporan keuangan tersebut wajar atau tidak wajar secara material. Nah, tujuan dilakukannya audit itu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan itu secara keseluruhan bebas dari kesalahan saji material, baik yang disebabkan karena adanya kesalahan maupun karena adanya kecurangan. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke risk-based audit. Jadi, risk-based audit itu merupakan suatu pendekatan audit yang berfokus pada risiko utama yang memungkinkan auditor untuk dapat melakukan audit dengan lebih efektif dan juga efisien. Jadi di sini auditor itu tidak mengaudit seluruh akun yang ada, melainkan hanya mengaudit akun-akun tertentu saja yang signifikan. Nah, risk-based audit sendiri itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada risk assessment, yang kedua ada risk response, dan yang ketiga itu adalah reporting. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Dari yang pertama ada risk assessment, yaitu proses identifikasi dan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan proses bisnis dari suatu entitas. Jadi melalui proses ini, auditor itu bisa mengidentifikasi berbagai potensi risiko dan melakukan penilaian untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu risiko. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah proses risk response. Jadi tadi berdasarkan potensi risiko yang sebelumnya telah berhasil diidentifikasi, auditor itu akan berespon melalui penyusunan program audit dengan fokus kepada potensi risiko yang tinggi dan melaksanakan program audit yang telah disusun tadi. Kemudian, jika sudah disusun dan juga dilaksanakan program auditnya, maka auditor itu akan melakukan reporting atau pelaporan. Nah, hasil dari program audit itu akan dituangkan dalam bentuk laporan yang berisi mengenai keandalan laporan keuangan, dan nantinya laporan ini akan disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan seperti direksi, pemegang saham, dan yang lainnya untuk kemudian digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi sederhananya proses risk-based audit itu dilakukan melalui 3 tahapan tadi ya. Yang pertama ada mengidentifikasi potensi risiko, kemudian menyusun dan juga melaksanakan program audit, dan menuangkannya ke dalam laporan audit. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke risiko audit yang komponennya itu terdiri dari 3 ya. Ada inherent risk, control risk, dan juga detection risk. Kita masuk ke inherent risk dulu. Jadi inherent risk itu merupakan risiko yang dimiliki dan melekat oleh suatu entitas. Nah, inherent risk ini akan menggambarkan kemungkinan terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan dan munculnya potensi ketidakpatuhan pada suatu aturan. Nah, auditor itu perlu untuk menggunakan inherent risk ini sebagai dasar dalam merancang program audit yang sesuai untuk mengetahui apakah pengendalian internal telah dilakukan dengan memadai atau belum.
Nah, untuk mengelola inherent risk ini, itu diperlukan kerangka COSO untuk merancang dan menerapkan kontrol internal yang efektif. Nah, di sini kita lihat dari gambar kubus di atas, itu tujuan dari COSO Framework ada 3, yaitu ada operations, reporting, dan compliance. Operations itu berarti memastikan bahwa kegiatan operasional itu berjalan dengan optimal. Kemudian kalau reporting itu berkaitan dengan kualitas pelaporan yang memenuhi standar, dan terakhir ada compliance yang berarti bahwa entitas itu telah patuh terhadap kebijakan, peraturan, dan standar yang berlaku. Nah, kemudian kalau kita lihat di sisi lain dari kubus itu, COSO Framework itu sendiri terdiri dari 5 hal utama, yaitu ada control environment atau lingkungan pengendalian yang berisi mengenai budaya pengendalian yang ada dalam organisasi, mencakup nilai-nilai, etika, dan kepemimpinan. Kemudian ada risk assessment atau penilaian risiko, yaitu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada control activities atau aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengelola risiko dan meminimalkan kemungkinan terjadi ketidakberesan. Kemudian ada information and communication atau informasi dan komunikasi, yaitu menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk memantau dan melaporkan status pengendalian internal. Dan yang terakhir itu adalah monitoring atau pemantauan. Jadi merupakan proses pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kontrol itu telah dilaksanakan dengan efektif dan juga efisien. Nah, kemudian setelah tadi kita mengidentifikasi risiko inherent, auditor itu dapat melakukan analytical test dengan menguji laporan keuangan ataupun non-keuangan suatu entitas untuk memperoleh bukti yang mendukung terkait dengan keakuratan laporan keuangan. Nah, melalui analytical test ini, auditor itu dapat menentukan materialitasnya. Nah, materialitas itu sendiri merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu kesalahan dalam laporan keuangan itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Materialitas sendiri itu ada 3. Yang pertama ada operating materiality, yang akan menentukan batas persentase sebagai patokan materialitas. Untuk laporan keuangan itu biasanya besarnya itu 1% sampai dengan 3% dari total aset. Kemudian yang kedua ada performance materiality, yang menunjukkan apakah laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar. Dan yang ketiga adalah account materiality, yang menunjukkan apakah akun telah disajikan dengan wajar. Nah, dalam menentukan materialitas, auditor itu juga dapat melibatkan bantuan profesi lain, seperti misalnya ada profesional IT, kemudian hukum, dan lain-lain. Nah, komponen selanjutnya itu adalah control risk, yaitu risiko yang tidak dapat dicegah melalui sistem akuntansi maupun pengendalian internal. Nah, control risk itu dapat menunjukkan seberapa tidak efektifnya pengendalian internal pada entitas. Nah, dari control risk ini, auditor itu dapat merancang program audit yang sesuai berdasarkan dengan risiko yang telah diidentifikasi dengan melihat what can go wrong in business process. Apakah terdapat risiko yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, kemudian penggajian, ataupun transaksi spesifik lainnya. Nah, kemudian risiko berdasarkan what can go wrong tadi itu dapat dikomunikasikan kepada those charged with governance, yaitu kepada pihak yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab pengambilan keputusan dalam entitas. Nah, tujuan dari pemberitahuan ini adalah untuk menyampaikan apa saja risiko yang ditemukan dalam tadi ya, yang what can go wrong tadi, yang kemudian akan dituangkan dalam internal dan juga external reports, di mana internal reports itu meninjau efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan kebijakan prosedur, sedangkan external report itu untuk mengevaluasi laporan keuangan. Nah, hasilnya nanti akan berupa audit program. Namun, audit program ini masih perlu untuk dilakukan pengujian melalui control test dan juga substantive test. Control test itu dilakukan dengan memantau, mencatat, dan membukukan pengendalian yang dilakukan oleh sistem pengendalian internal. Sedangkan substantive test itu dilakukan dengan menguji kewajaran asersi. Ada 3 substantive test, yaitu analytical test,
yang menganalisis bukti keuangan atau non-keuangan yang ada. Kemudian yang kedua ada test of transaction, yaitu memastikan bahwa transaksi itu benar terjadi. Dan yang ketiga itu adalah test of detail balance, yang memastikan bahwa akun-akun yang disajikan itu sudah benar. Nah, tadi sebelumnya sempat disebutkan terkait dengan asersi manajemen. Nah, asersi manajemen sendiri itu merupakan representasi manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan. Nah, untuk asersi yang tersirat itu dapat meliputi completeness, existence, right and obligation, valuation and allocation, dan presentation and disclosure. Nah, untuk memverifikasi kebenaran dan kelengkapan asersi manajemen tadi, itu kita perlu bukti audit. Nah, bukti audit sendiri adalah bukti transaksi dari dan semua bukti itu yang dikumpulkan dalam proses audit. Nah, bukti audit itu dapat diperoleh melalui berbagai teknik audit seperti inspeksi, yaitu melakukan pemeriksaan dokumen, kemudian observasi, yaitu melakukan peninjauan secara langsung, kemudian ada konfirmasi, yaitu memastikan kebenaran bukti baik terhadap pihak internal maupun eksternal, kemudian ada perhitungan ulang, berarti auditor itu melakukan penghitungan kembali, kemudian ada pelaksanaan ulang, berarti auditor itu melaksanakan kembali suatu teknik atau metode tertentu yang tadi sudah disebutkan, dan ada analisis serta wawancara. Nah, sebelum laporan audit disusun, itu penting untuk mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama ada significant account, yaitu akun-akun pada laporan keuangan yang punya risiko salah saji. Yang kedua adalah accounting estimate, yaitu estimasi akuntansi. Yang ketiga adalah going concern, jadi merupakan keberlangsungan entitas, apakah suatu entitas itu dapat memenuhi kewajiban keuangannya, menjaga keberlangsungan operasionalnya, dan menggunakan aset dengan tujuan bisnisnya. Yang keempat ada related parties, yaitu keterkaitan entitas dengan pihak yang lain untuk mengidentifikasi hubungan dengan pihak yang berrelasi dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada subsequent event, yaitu peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang berpotensi untuk mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tersebut. Nah, selanjutnya, setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, auditor itu akan dihadapkan dengan detection risk, yang merupakan komponen risiko audit terakhir, yang ketiga tadi. Nah, detection risk sendiri itu memungkinkan auditor untuk tidak dapat mendeteksi kesalahan laporan keuangan yang diaudit. Nah, setelah seluruh proses tadi dilakukan, auditor itu akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, apabila auditor itu tidak memperoleh bukti yang cukup, maka auditor itu tidak dapat memberikan opini atau pendapat. Namun, jika buktinya telah terkumpul dengan cukup dan tepat, itu masih perlu dilihat dulu dari error atau koreksi temuannya. Jika errornya itu kurang dari performance materiality, maka opini yang diberikan itu adalah wajar tanpa pengecualian. Namun, jika errornya itu melebihi performance materiality, itu perlu dicek lebih lanjut apakah error tersebut memiliki pervasive error atau tidak. Jika ada pervasive error tadi itu, maka auditor itu dapat memberikan opini tidak wajar. Namun, jika tidak ada atau tidak memiliki pervasive error, maka perlu dilihat dari penyesuaiannya. Jika entitas itu melakukan penyesuaian, maka opini yang diberikan itu adalah wajar tanpa pengecualian. Namun, jika entitas tidak melakukan penyesuaian, maka opini yang diberikan itu adalah wajar dengan pengecualian. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan risk-based audit process. Mungkin semoga video ini dapat memberikan sedikit gambaran terkait dengan proses risk-based audit tadi, dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.